Oke, ini lupa nge-save kemarin ini. Jaraknya juga tidak tahu 1 atau 5, lupa. Oke ya, jadi ini penomorannya adalah setiap titik yang ada sendinya mempunyai 2 derajat kebebasan jadinya ya. Kita ulangi sedikit. Jadi ada sendi lagi ya. Di sini juga ada sendi. Nah, ini derajat kebebasannya, yang ini menjadi punya ya, beda dengan yang rangka batang, modelnya rangka batang. Ini D1, kemudian ada translasi seperti biasa, D2 dan D3 ya. Nah, ini sekarang rotasinya D4. Ini miliknya yang batang vertikal saja ya. Karena batang yang miring ini punya sendiri. Itu yang disebut ada derajat kebebasan ya. Tidak ada keterikatan, masing-masing mau muter sendiri-sendiri ya. Kemudian ini D6 di sini. Oke. Nah, ini sudah kita kerjakan, saya hanya hilang nomornya ini. Kemudian mungkin waktu minggu lalu saya salah mengamati atau bagaimana ya. Jadi vektor perpindahan struktur ini kita perlu mengamati D1 dan D4 ya untuk batang yang vertikal ya. D1 dan D4. 1, 2. Ya. Jadi D1 dan D4 ini tidak sama ya. Dia menjadi tidak sama karena ada beban terdistribusi ya. Jadi kelakuannya tidak menyerupai rangka batang karena ada beban terdistribusi ya. D1 itu negatif. Negatif itu berarti berputar searah jarum jam ya. Karena positif itu berlawanan arah jarum jam. Jadi gitu. Kemudian D4 itu negatif ya. Negatif berarti berputar sorry. 1 dan 4 dua-duanya negatif, berarti dua-duanya berlawanan arah S. Searah jarum jam ya. Searah jarum jam. Oke, yang 4 ini agak mikir dulu sebentar ini. Nah, ini hasilnya, makanya yang bikin saya bingung ini kelihatannya barang yang berbeda yang saya jalankan ini ya. Saya punya catatan yang berbeda. Apa yang terjadi di sini? Matriks kekakuan struktur 1, 2. Ya, kelihatannya saya memakai atau mengambil yang salah ya. Jadi di sini yang kemarin kesimpulannya itu salah, ini kok sama, 1 sama 4. Harusnya dia tidak sama, melengkungnya seperti ini.
Ya, ini tidak sama, ini melengkung memutar berlawanan arah, searah jarum jam, yang di atas searah jarum, berlawanan arah jarum jam ya. Oke, entah apa yang terjadi, saya salah ambil kopi. Saya cari dulu sebentar ya. Makanya saya waktu setelah selesai ngajar minggu lalu, saya mikir ini ada sesuatu yang salah. Tapi saya tidak sempat ngeceknya sampai hari ini baru lihat lagi memang salah ya. Di mana saya taruh yang benarnya. Susah nyarinya. Oke ya, ini salah. Nanti saya carikan yang benarnya. Yang benarnya saya ketemu dalam bentuk hard copy ya. Jadi kalau yang hard copy-nya ini sedikit berbeda datanya, panjangnya saya pakai 5 di sini ya. Jadi saya bingung, ternyata ada yang mirip tapi berbeda. Jadi kalau yang hard copy ini outputnya min 6,16 ya. Kemudian 4,78, 1,25, 4 plus ya, ini 4,25 ya. Kemudian yang 5 dan 6 baru sama ya, min 6. Min 0,6 ya. Kemudian yang 6 juga min 0,6. Oke, nanti saya akan berikan ininya ya. Kalau ketemu filenya atau yang terpaksa hard copy ini di print lagi. Ini buatan saya tapi saya lupa taruh di mana. Oke, jadi sebenarnya struktur ini ada bergoyang dulu ya. Kalau dia rangka batang, dia akan bergerak seperti ini ya. Mungkin ada gerakan ke bawah atau ke atas.
D3-nya positif ya, berarti agak ke atas sedikit gitu ya. Rangka batang misalnya aslinya begini, dia goyang kanan dan ke atas sedikit, lalu begini ya. Nah, ini sudah fix yang ini, karena dia adalah memang rangka batang murni, yang kanan maksudnya ya, yang diagonal. Nah, yang ini kemudian dia akan bertambah lagi dengan putaran sudut yang begini. Karena dia dibebani lokal oleh ininya ya, beban terdistribusi. Jadi entah apa yang terjadi, angka ini salah ya. Nanti saya cek apa yang saya keluarkan di sini. Ini yang saya punya contoh soal yang lain, harusnya outputnya seperti ini ya. Jadi 1 dan 4 tidak sama ya. Yang 1 itu negatif, berarti searah jarum jam. Yang 2, yang 4 positif, berarti berlawanan arah jarum jam ya. Muternya. Kemudian yang 5 dan 6 ini sama besarnya ya. Nah, ini yang benar-benar rangka batang karena tidak ada beban terdistribusi pada elemen ya. Negatif dua-duanya. Kalau positif ya positif dua-duanya ya. Ini negatif karena dia bergerak muternya searah jarum jam ya. Begitu juga yang di atas ini. Kalau digambarkan ya. Oke. Jadi ini kalau menggambarkan sudutnya ya kira-kira begitulah ya. Pokoknya sudutnya sama, kesimpulannya gitu ya. Nah, jadi kalau kita run dengan balok kolom itu angkanya persis sama, translasinya dan juga apa namanya tuh putaran-putaran sudutnya itu ujung-ujungnya dua-duanya sama besarnya sehingga tidak menimbulkan momen. Nah, yang timbul momen itu adalah elemen-elemen yang ada beban meratanya ya. Dan itu sifatnya lokal. Jadi kalau kita melakukan dengan rangka batang, boleh-boleh saja sebenarnya hanya misalnya dalam kasus ini batang vertikal ini harus dikoreksi dengan momen yang seperti ini ya. Yang apa namanya tuh 1/8 KL kuadrat ini jadinya ya. Oke. Oke, nanti tak dirapikan dulu ini kacau ini, salah saya ngambil catatan ya. Kesimpulannya jadi baru mikir pas selesai kuliah, ini kok ada yang salah, 1 dan 4 kok sama, harusnya tidak sama ya. Karena dia harusnya melengkung ya. Nah, kalau kita ini run dengan rangka batang biasa, gaya-gaya aksialnya persis sama ternyata ya. Di contoh yang satunya saya run ulang ya, pakai rangka batang, gaya-gaya aksialnya sama. Hanya batang vertikal ini bedanya ada gaya geser keluar, juga ada momennya. Momen di ujung-ujungnya 0 ya, tapi kita memasukkan ilmu statika kita ya, karena ada gaya geser dan ada beban. Nah, ini diagram momennya gitu, 1/8 KL kuadrat. Oke, ini koreksi yang minggu lalu ya. Kemudian
Sudah hampir habis ya, bahannya sudah hampir habis. Jadi tinggal struktur 3 dimensi ya. Tapi sebelum itu kita tambah sedikit ini mainan sedikit ya, iseng-iseng. Ups. Ini seperti biasa kucingnya ikut kuliah ya. Setiap saya ngajar dia suka datang mendengarkan. Kayaknya dia ingin menjadi insinyur ini. Sarjana perkucingan. Sarjana teknik sipil yang kucing. Udah ngerti belum kamu? Kita sekarang tambahkan spring gitu ya. Jadi tadi yang rangka batang itu kekakuan titiknya itu 0. Derajat kebebasannya ada 2 macam. Putaran sudut milik sebelah kiri, seputaran sudut milik sebelah kanan ya. Tidak sama ya. Jadi syarat kompatibilitas putaran sudut kiri tidak sama dengan putaran sudut kanan gitu ya. Itu ciri-ciri ada sendinya. Kemudian kalau ada springnya, spring ini pertama-tama dikerjakan dulu seperti yang tadi ya. Portal, balok kolom portal, biasa saja LD-nya yang ini ya. Kemudian springnya ditambahkan di mana diperlukan ya. Dalam kasus ini ada spring yang memperkuat sendi di titik 4 ya. Titik 4 itu menghubungkan derajat kebebasan 3 dan 4. Ada springnya, bukan sendi yang apa namanya? Tanpa perlawanan ya. Di sini ada perlawanan ya. Berapa perlawanannya? Nah, ini yang kita sebut sebagai kekakuan spring rotasi ya. Ini kekakuannya sudah kita bahas minggu lalu, bentuknya kayak gini ya. Ini matriks kekakuan spring rotasi ya. Jadi gamma itu satuannya adalah apa namanya tuh? Gaya momen per putaran sudut, momen per putaran sudut. Jadi ini bisa kita cari angka gamma ini dengan melakukan eksperimen misalnya ya. Eksperimen kita cari plot M tetanya gitu ya, momen terhadap theta. Lalu kita masukkan sebagai nanti ini namanya modelnya semi rigid ya. Rigid bukan, sendi juga bukan ya. Jadi semi-semi ini ya. Makanya ini model sambungan fleksibel istilahnya, bukan sendi. Kadang-kadang kita sebut juga semi rigid ya. Kalau kalian baca-baca literatur, ada sambungan semi rigid. Seringkali dipakai di baja gitu ya. Karena baja itu sambungannya pakai baut misalnya atau sambungannya tidak benar-benar menghubungkan sayap dan juga badannya. Karena kalau yang menahan momen pol itu kan di sayapnya ya. Badannya lebih banyak menahan gaya geser. Kalau yang di sambungannya badannya, kelakuannya menahan momennya tidak. Nah, kalau rajin kita bisa modelkan seperti ini. Bisa juga untuk memodelkan kalau sudah terjadi sendi plastis ya. Karena sendi plastis itu ada yang dimodelkan bilinear, yang benar-benar seperti ini. Nah, ini berarti gamanya 0 ya, karena dia datar. Ini M theta ya. Tetanya tambah berapapun, momennya tidak nambah. Tapi kalau dia ada strain hardening kan dia ini mencapai MP gitu ya. Dia masih naik. Nah, ini ciri-ciri strain hardeningnya. Nah, di sini ada yang gamma itu ya.
Jadi gamanya tidak sama dengan 0 itu ya. Kalau yang di atas gamanya 0, ini berarti sendi plastis sempurna ya. Menjadi sendi kok dia. Tapi sendinya terjadi setelah momennya mencapai plastis ya. Disebutnya sendi plastis ya. Kalau yang ini model sendi plastis dengan strain hardening ya. Bisa masukkan ini ya. Materialnya tidak langsung 0. Oke. Nah, ini gamanya tinggal dimasukkan. Lalu bagaimana cara menjumlahkannya tidak dibahas di sini. Contoh soalnya juga tidak ada. Sebenarnya dulu ada tapi hilang juga. Nanti saya cari dulu. Saya pindah-pindah kantor berapa kali masih tulisan tangan ya. Nanti dikerjakan boleh bersama asisten aja ya. Karena nanti di ujian mungkin saja keluar ini. Siapa tahu. Jadi misalnya kalau contoh yang tadi. Mana contoh yang tadi? Oh, sudah hilang. Misalnya ini bukan sendi sempurna ini. Ada springnya. Kekakuannya gamma gitu ya. Nah, ini kekakuan matriks strukturnya kita akan kerjakan seperti biasa dulu ya, seolah-olah balok kolom yang biasa akan ketemu ini ya. Nah, ini belum selesai. Sekarang kita akan tambahkan ada K spring rotasinya ya. Ini kalau kita lihat kontribusinya, kalau tidak salah ini 1, 2, 4 ya, nomor 4 dan nomor 5 ya. Derajat kebebasannya ya. Jadi dia akan kita kasih tambahkan, jangan lupa kali gamma ya. Kok 1 ya mulainya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kan ini strukturnya 6 derajat kebebasan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian di 4 dan 5-nya ini. Seperti biasa ya, dengan LD kita petakan ini 1, min 1, min 1, 1 ya, yang lainnya 0 ya. Nggak usah ditulis. Tambahkan K struktur sekarang. Yang ini adalah K balok kolom ya. Sudah kita bentuk seperti biasa. K struktur total, K balok kolom. Tambah K spring rotasi. Gitu aja ya. Seperti biasa. Cukup jelas ya. Hanya ditambahkan dengan LD yang sesuai. Di sini LD-nya si spring rotasi adalah 4 dan 5. Oke. Jadi kalau kasusnya yang lebih ramai, strukturnya seperti ini ya. Ini LD struktur balok kolomnya ya. Seperti biasa saja. Hanya yang berbeda adalah 4 dan 3. Ya. Jadi elemen nomor 1 mainnya nomor 3. Elemen nomor 3 tidak mau pakai yang nomor 3. Dia pakainya nomor 4 ya. Beda dia. Elemen nomor 2 juga sama. Dia pakainya nomor 7. Rotasinya. Sementara elemen nomor 3
tidak mau pakai nomor 7, dia pakai nomor 8 ya. Berbeda. Kemudian karena di sini ada springnya di 4 dan 5, maka kekakuan springnya ini akan masuk di 34 dan 78 ya. Oke, nanti dijumlahkan seperti biasa. LD-nya saja yang berbeda. Oke, sekarang kalau sudah itu selesai. Jadi kadang-kadang masih ada yang minta lebih ringan lagi zaman dulu ya. Pada saat komputer masih memorinya terbatas, kemampuannya CPU-nya terbatas segala macam ya. Nah, kalau ini strukturnya besar, lalu derajat kebebasannya di double-double seperti contoh yang tadi, nanti matriksnya jadi terlalu besar gitu ya. Sehingga ada yang menginginkan balikkan lagi seperti semula, bisa enggak? Jumlah derajat kebebasan strukturnya ya. Jadi yang struktur yang yang mengalami fleksibilitas itu atau mengalami sambungan yang tidak kaku itu kita masukkan ke dalam salah satu elemennya ya. Oke, jadi contohnya di gambar yang sebelumnya balik ya. Jadi di gambar ini kita akan melihat derajat kebebasannya nambah. Bagaimana kalau saya mengatakan yang saya kotak ini adalah elemen sendiri, jenisnya baru. Sehingga derajat kebebasannya nanti tidak muncul yang D4 dan D8 ini ya. Ini milik pribadi. Kalian mainkan di dalam saja katanya ya. Internal, kasus internal itu. Untuk eksternalnya enggak usah muncul ya. Bisa dilakukan begitu enggak? Nah, ini bisa kita lakukan ya. Untuk bermacam-macam elemen yang besar pun nanti bisa dilakukan dengan cara yang sama ya. Jadi kita menyembunyikan beberapa derajat kebebasan sehingga dia menjadi super elemen boleh disebut sering ya. Karena sebenarnya yang saya kotak merah ini terdiri dari 3 elemen ya, elemen balok 1 biji dan 2 elemen spring ya. Digabungkan menjadi 1 ya. Menggabungkan 3 elemen bisa, nanti kalau lain kali disuruh menggabungkan 10 elemen bisa saja gitu ya. Disebut super elemen karena dia elemen yang terdiri dari banyak elemen tapi disembunyikan ya. Oke, bagaimana caranya? Sekarang kita akan buat elemen yang dalam kotak itu terpisah ya. Nomornya disederhanakan lagi menjadi derajat kebebasannya mulai dari 1 yang vertikal dibuat balok dulu ya. Rotasinya ada 2 karena dia di elemen ini sebenarnya ada springnya ya. Di 2 di kiri, 2 di kanan. Tapi nomornya kita buat nomor 1 dan 2, kemudian loncat ke kanan dulu. 3 dan 4 ya. Baru yang di dalam ya. Karena kita ingin menyembunyikan yang di dalam ini, nomornya dikasih yang gede dulu, tidak apa-apa. Penomoran bebaskan sebenarnya ya. Oke. Kemudian gaya-gaya beban luarnya, kita inginnya membuatnya dia menjadi hanya 4 saja kembali seperti balok yang normal ya. Nah ini ciri-ciri 5 dan 6 ini mau disingkirkan ya. Akan disingkirkan. Oke, nah proses ini disebut melakukan kondensasi ya. Diperas bagian yang luarnya saja nanti nongol, yang dalamnya tidak akan muncul, tidak akan berinteraksi dengan struktur yang lainnya. Oke, kita akan membuat elemen seperti ini. Oke, caranya kita akan buat dulu ini matriks kekakuan yang terdiri dari 1 balok dan 2 spring ini ya.
ini biasa saja, tinggal dimasukkan LD-nya ya. Ini LD baloknya. Elemen nomor 2, lalu LD springnya ya. LD spring rotasi. Lalu kita jumlahkan ya. Untuk menemukan matriks kekakuan yang terdiri dari 1 balok dan 2 spring. Nah, ini pakai persamaan keseimbangan, kita lewati saja ya. Model persamaan keseimbangan ini ya. Ini ada elemen spring 1, elemen spring 2, elemen balok ya. Ini saja dimasukkan yang LD yang di depan tadi ya. Lebih gampang. LD yang di sini ya. 1536. Jadi ini akan pergi ke 1536 ya. Dan seterusnya ya. 1536 lalu 2564 gitu ya. Ini 2564 gitu kan. Oke, kemudian bukan 1536 ini 1236 harusnya ya. Terjadi kesalahan. Sorry, benar-benar ya 1536. Yang karena baloknya bagian dalam ya. Oke. Yang bagian dalam yang dipakai. Karena baloknya megang yang bagian dalam, yang megang keluar itu adalah springnya ya. Springnya megang bagian balok dan titik yang di luar dari sistem baloknya itu ya. Oke, jadi ini lalu dijumlahkan. Bisa dicek nanti matriks kekakuannya dapatnya seperti ini ya. Di mana sini ada istilah lambda itu gamma per alfa. Gamma 1, lambda 3, gamma 3 per alfa ya. Jadi yang di kanan itu disebut gamma 3 kekakuannya, yang di kiri gamma 1 ya. Ini matriks kekakuan sistem yang terdiri dari balok dan 2 spring ya. Derajat kebebasannya ada, kalau balok asli itu 4 ya. Nah, karena ada rotasi 2 biji yang independen, dia menjadi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6. Nah, ini ingin kita lakukan, balikkan menjadi 4 lagi ya. Pelit banget ya, 6 enggak protes. Saya balikkan jadi 4 lagi dong, biar matriks kekakuannya enggak terlalu besar ya. Oke, untuk melakukan ini kita akan membuat partisi ya. Ini yang untuk melakukan kondensasi, yang biru ini partisinya ya. Yang biru sebelah sini kita sebut KAA ini. Lalu ini KAB, lalu ini KBA, ini KBB ya. Ini simetris ya, ditranspos ketemu itu. Makanya KAB dan KBA ya. Jadi KAB transpos sama dengan KBA gitu. Ya. Kalau baris dan kolomnya ditukar itu ketemu. Oke. Nah, ini yang dibuat notasinya. Kemudian yang ini DA, yang ini DB. Penamaan aja ya, ini jadi KAA itu satu kotak ini ya. KAB satu kotak ini. KBA satu kotak ini dan seterusnya ya, ini KBB. Oke, sehingga yang panjang, tulisannya panjang ini bisa diringkas menjadi yang ini ya, yang bawah.
Kemudian Ki A yang ini ya. Kemudian yang ini Ki B. Semua A, B, pokoknya baris ini A, ini B ya. Oke, sekarang apa tulisannya? Kita lihat Ki A, Ki B sama dengan KAA itu ya. Bisa lihat ini ya. Ringkasannya ini. Oke, setelah diringkas ini, sekarang kita manipulasi sedikit. Dari persamaan bawah, kita mau mengeliminasi persamaan bawah. DB-nya mau kita hilangkan kan? Dengan cara eliminasi. Jadi dari partisi bawah diperoleh, ini dari partisi bawah, QB sama dengan KBA kali DA, tinggal dikalikan aja ya. KBB kali DB. Itu langsung ya. Kemudian DB-nya dimanipulasi. DB-nya dikeluarkan dari yang persamaan di depan ini. Coba DB sama dengan KBB inverse kali dalam kurung dan seterusnya ya. Jadi sekarang kita menyatakan DB sebagai fungsi dari DA ya. Lalu DB ini kita masukkan ke dalam persamaan lagi, balikkan ke persamaan yang di atas ya. Karena persamaan di atas ini kan KAA kali DA tambah KAB kali DB ya. Masih mengandung DB. DB-nya sekarang diganti dengan ini. Masuk sini. Ya. Setelah dirapikan maka coba dirapikan dulu. Tidak ada lagi DB ya. Sekarang setelah dimasukkan ini tidak ada DB. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Semua yang mengandung DA dikumpulkan ya. Karena itulah yang akan menjadi matriks kekakuan ya. Jadi KAA DA. Kemudian mana ada DA lagi ini ya? KAB, KBA, DA. KAB kali KBB inverse kali KBA. Ya, negatif. Ini dapatnya pengalinya DA ya. Nah, yang tidak ada DA dikirim ke ruas kanan karena ini adalah beban-beban yang sudah diketahui. Seperti biasa ya. QA itu adalah fixed end moment dan beban luar ya. Lalu QB juga fixed end moment asalnya ya. Oke, jadi apa yang kita miliki di bentuk terakhir ini matriks kekakuan lagi ya. Matriks kekakuan elemen yang sekarang balik menjadi 4x4 ini ya. Kalau ini kan 6x6, tidak disukai tadi. Dikondensasi menjadi kembali 4x4-nya. Ini sekedar contoh saja bahwa kita bisa melakukan kondensasi seperti ini ya. Ini kalau dikerjakan agak ramai hasilnya ya. Kalau dimasukkan sebagai apa namanya tuh? Variabel. Tapi kalau sudah diketahui angka-angkanya, ini dia mengerjakan ini dengan program gampang ya. Karena KBB itu 2x2 inverse gampang ya. KAA juga sudah diketahui matriks 4x4 ya. KAB, KBA sama matriks 2x4 ya, 4x2, 2x4 ya. Jadi ini kalau sudah ada angkanya gampang dikerjakan. Jadi apa keuntungannya mengerjakan ini? Ini dikerjakan per elemen gitu ya. Nanti matriks kekakuan seluruh strukturnya, derajat kebebasannya akan berkurang ya. Jadi seandainya kita mempunyai struktur baloknya banyak gitu ya, semuanya leleh,
Nah, lumayan kan? Semuanya ini berkurang 2 biji, 2 biji. Kurangin 2, setiap balok berkurang 2. Kalau baloknya ada 100 gitu ya, berkurang 200 derajat kebebasannya. Itu akal-akalannya, cuma mengurangi 200 dari yang mungkin 1000 ya. Lumayan ya, 1000 jadi berkurang 200. Kira-kiranya begitu. Ya, ini kalau dua-duanya sendi plastis. Kalau satu bagaimana? Sama saja ya. Ini bagi yang bermain-main nanti dengan kondensasi. Kalau melanjutkan S2 mungkin ketemu atau ingin mengerjakan tesis dengan melakukan kondensasi, yang sekedar tahu aja dulu. Ya, jadi ini sudah 4x4 ini ya. Derajat kebebasan dalamnya sudah disembunyikan. Pitch and momennya jadi agak ramai juga ya. Menjadi 1x4 juga, tapi ini pitch and moment yang asli, ini yang sudah diproses ya. Pitch and-nya dikali-kalikan KAB inverse ya. Ini semua keluar dari manipulasi baris atas, baris bawah yang tadi ya. Oke, bagaimana kalau hanya ujung A saja yang fleksibel? Sama saja ya kayak tadi ya, hanya sekarang di sini ini 5x5 ya, karena kan hanya satu. Ini saja yang mau dieliminasi ya, yang lainnya standar biasa. Ya, 5x4. Ini yang nomor 5 ini yang mau dieliminasi ya. Dibuat matriksnya sama saja. Lalu di rumusnya sama ya. Hanya KBB-nya sekarang kalau di depan ini 2x2, di sini KBB-nya ini ya, cuma 1 biji. Jadi ini rumus yang di depan boleh disamakan, dipakai lagi dengan ininya diganti seperti itu ya. Oke, cukup jelas. Bagian internal release sudah. Pak izin nanya Pak. Silakan. Nilai KAA, KBB, KBA, KAB itu benar-benarnya dari mana ya Pak? Rumusan 12, 0-12. Saya masih agak kurang paham. Dari elemen balok. Sorry, mana tadi ya? Nah, ini. Ini kan elemen balok, ya? Ya, Pak. Elemen balok dan 2 elemen spring. Ini akan kita buat menjadi matriks 6x6 dengan bantuan LD seperti biasa ya. LD-nya apa tadi? 1536, Pak. 536 ya. Kemudian yang ini berapa berarti yang di atas? 25. 64. Sorry. Nah ini masuk ke, berarti di kolom 1 masuknya angka 12 ini ya. 12 EI per L pangkat 3 ya. Kemudian di kolom 22 keluarnya apa? Berarti yang 1. Gamma 1. Iya gitu. Seperti biasa, seperti kita melakukan perakitan matriks ya. Mengikuti ini semua. Jadi kalau di sana ada 55, di 55 ya ini angkanya. Ya, cuman mungkin kelihatannya agak berbeda karena EI per L pangkat 3-nya disebut menjadi apa ya? Gamma alfa ya, EI per L pangkat 3 itu alfa ya.
Tidak ditulis di sini, tapi kemarin-kemarin sudah rasanya. Kalau tidak salah ini. Ya. Kemudian lambda adalah gamma per alfa. Ya. Coba dicocokkan itu. Oke, Pak. Oke. Mau Ada nanya lagi, Pak? Silakan. Ini kondensasi ini tahu harus digunakan untuk sambungan fleksibel atau hanya sekedar untuk mempermudah pekerjaan kita aja? Apa namanya? Untuk sambungan fleksibel bisa, untuk yang ada sendi plastis bisa, ya. Jadi kalau kalian nanti melakukan analisis, kita punya portal seperti ini misalnya ya. Kita punya portal seperti ini. Kemudian ada namanya analisis pushover, mungkin pernah dengar ya. Ini bebannya dinaikkan ya, beban ini beban gempa ya. Beban gempa. Sebut aja P. P-nya dinaikkan sehingga momen di sini akan naik ya. Naik. Bidang momennya apa namanya tuh? Kira-kira begini kali ya. Kalau tidak ada beban gravitasi ya, beban ini hanya beban momen akibat P saja ya. Nah, suatu saat atau pertama-tama dia akan plot dulu ya. P sama delta biasanya diplot ya. Karena masih linear, gambarnya linear ya. Suatu saat dia momen yang terjadi sama dengan M, momen leleh ya. Taruhlah momennya tidak berbarengan kiri dan kanan ya. Karena kalau biasanya ada beban gravitasi ini tidak sama ya momen kiri dan momen kanan ya. Kalau beban gempa aja begini, kalau tambah beban gravitasi kan ini melengkung. Momennya tambah negatif ya. Sementara di sini mungkin begitu ya, tidak barengan terjadinya ya. Oke lah, biasanya pushover itu beban gravitasi dulu, baru dikasih beban gempa gitu ya. Pada saat M sama dengan MP, ini terjadi sendi plastis gitu ya. Nah, analisisnya mau diteruskan kan? Karena kita ingin menganalisis setelah leleh, setelah kita ingin mempelajari nanti struktur ini runtuhnya kayak apa gitu ya. Nah, berarti sekarang model yang saya pakai bisa kita ulangi dengan materi kekakuan, LD-nya dirubah ulang dari awal. Karena akibat sendi plastis sekarang derajat kebebasannya nambah ya. Itu agak ribet gitu kan. Nah, bagaimana kalau yang kita lakukan materi kekakuannya biarkan tetap sama, yang dirubah adalah elemen ini ya. Ini menjadi elemen yang sudah terkondensasi. Ini mungkin lebih gampang ya. Sama-sama rada rumit ya. Sebenarnya kalau dipikirkan rumit, tapi kalau sudah jadi program gampang ya. Sekarang model elemen ini sudah mengandung sendi di dalamnya. Sehingga model strukturnya tidak perlu dirubah. Hanya kekakuan elemen ini berubah menjadi yang tadi. Yang apa namanya, KBB tadi ya. Dikurangi sekian-sekian. Yang sudah terkondensasi, aku lupa rumusnya juga lah, panjang ya. Yang tetap 4x4 kalau ini kalau sudah matrik balok kolom kan jadi 6x6 ya. Tetap aja 6x6 matriknya. Padahal dia sudah ada sendinya, tidak perlu dirubah model strukturnya ya. Nah, ini bisa dianalisis.
Karena sudah ada lele satu biasanya, bukan biasanya ya, seharusnya kekakuannya turun ya, makanya gambarnya jadi begitu ya. Didorong terus dengan gaya P-nya ini. Karena dinaikkan lagi P-nya, beban gempanya nih dinaikkan terus, itu istilahnya pushover, didorong sampai jungkir ya. Didorong sampai toppling over, pushover. Ya, didorong terus, nanti lama-lama momen yang tadi di kanan ini juga menjadi sendi ya. Sendi plastis ya, jadi MP. Nah, itu sekarang ini elemennya enggak apa namanya? Model strukturnya enggak usah diganti kan? Karena kita punya model elemen yang satu sendi punya, yang dua sendi juga punya. Ini 4x4 matriksnya, atau kalau sudah jadi balok kolom 6x6 ya. Walaupun ada yang di dalam, tapi yang di dalam sudah disembunyikan ya. Nah, itu kan jadi agak lebih simpel ya analisisnya ya. Jadi kita punya elemen yang ada sendi satu di ujungnya, kemudian punya elemen yang ada sendi 2 biji di ujungnya ya. Maka ini akan terjadi. Dia makin datar. Kenapa belum datar-datar? Karena yang bawahnya belum. Nanti lama-lama ini jadi sendi lagi. Nah, ini juga dijadikan dengan elemen yang kondensasi, satu sendi yang di bawah ini ya. Karena yang di atas ini sudah diambil oleh baloknya, kolomnya cuman punya satu biji, jadi dia model ini. Jadi model strukturnya tidak pernah berubah. Hanya model elemennya diganti-ganti. Yang tadinya balok utuh, kemudian menjadi balok kondensasi. Kemudian ini mungkin menjadi datar, kalau tidak ada strain hardening benar-benar. Tapi kalau ada, dia agak miring dikit. Gitu nanti gambarnya ya. Nah, itu kalian kalau ngeran pakai SAP, bisa melakukannya gampang. SAP bagaimana melakukannya? Tidak tahu saya dalamnya SAP kan itu rahasia. Tapi salah satu yang mungkin bisa dilakukan adalah seperti ini ya. Kita membuat elemen, model elemen yang utuh, sambungan kaku. Kemudian kita buat lagi elemen model satu sendi plastis. Kemudian buat lagi model elemen 2 sendi plastis. Gitu. Gimana? Kebayang enggak? Bayang, Pak. Oke, jadi itu salah satu manfaatnya kalau kita mengerjakannya. Lalu ada pushover, lalu kalian kalau memakai software tinggal pencet enter, jalan, entah apa yang terjadi di dalam gitu ya. Oke, nah ini mudah-mudahan bisa mencerna apa yang terjadi di dalamnya. Di dalam software itu mungkin seperti ini terjadinya. Oke. Lalu dari pushover ini, lalu nanti kita akan belajar kinerjanya di mana. Kalau nanti semester depan masih kuliah struktur tahan gempa gitu ya. Kita ingin tahu kalau struktur menahan beban gempa itu bukan lagi pakai tegangan izin yang ada di sini, bukan ya. Kita mainnya belakang-belakang sini. Itu namanya performance point nanti ya. Titik. Kalau terjadi gempa, strukturnya sudah rusak, tapi belum runtuh ya. Kita bermain yang struktur belum runtuh, tapi sudah rusak. Kenapa disebut sudah rusak? Karena sudah terjadi sendi plastis di sini ya. Ini titik-titik ini menggambarkan terjadinya sendi plastis. Kalau sudah ada sendi plastis, kalau beban gempanya dicabut, dihilangkan, strukturnya tidak akan kembali tegak ya. Ini kalau ini dihilangkan bebannya, misalnya di sini di performance wind dihilangkan, strukturnya akan balik ke sini. Ini ada delta sisa ya. Strukturnya tetap miring ya, tapi tidak runtuh. Ini dongeng lah, semester depan lebih detail ceritanya. Ada kemiringan yang menyatakan strukturnya sebenarnya sudah rusak. Ada delta sisa. Tapi strukturnya masih berdiri, cuma miring. Oke, itu dongeng. Sementara sudah ada lagi pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada, gimana? Kita istirahat sejenak ya. Nanti kita lanjutkan sudah struktur 3 dimensi setelah ini. Struktur 3 dimensi juga kita cicil-cicil biar tidak keburu habis. Masih ada waktu kuliah beberapa kali lagi ya. Oke, kita istirahat sampai sekarang jam 11.15 sampai 11.30 ya.
Testing. Masuk, Pak. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Sudah 11.30, sedikit lagi ya. Mungkin jam 12 selesai. Jadi ini yang tadi saya sudah ketemu ya. Nanti saya akan bagikan ya. Udah kelihatan ya. Jadi sebenarnya ini adalah model yang tadi, kalau dimodelkan balok kolom, kemudian sebelahnya ini kalau modelnya rangka batang ya. Ini derajat kebebasannya 6:2, sudah kita bahas sebenarnya. Oke, nanti kita kirim ini angka-angkanya ya, yang tadi saya katakan. Vektor perpindahan strukturnya 1/4 tidak sama, 5 dan 6 yang sama ya, yang batang yang miring. Kemudian kalau nanti dicocokkan, gaya dalamnya pun keluarnya sama untuk gaya aksialnya ya. Ini di dalam dokumen ini ada analisis dengan rangka batang, ada juga dengan yang model balok kolom ya. Defleksi segala macam sama. Gaya dalam aksialnya juga sama ya. Hanya bedanya di model batang keluar gaya geser ya. Kalau gaya geser ini kemudian dikombinasikan dengan beban terdistribusi, akan ada momen lokal. Seperti gambar yang di sini ya. Oke, itu saja nanti. Kalau ada yang penasaran dengan rangka batang. Rangka batang putaran sudutnya bukannya tidak ada, tapi dalam model kenapa selalu tidak dianggap derajat kebebasan? Nah, ini jawabannya ya. Kok rangka batang derajat kebebasannya tidak ada putaran sudut? Ya. Jadi jawabannya adalah karena dia ada putaran sudut, tapi ujung A dan ujung B putaran sudutnya selalu sama, sehingga tidak menimbulkan gaya dalam. Lalu dihilangkan. Nah, itu yang kadang-kadang dulu saya lama merenung, bingung. Kenapa bukan derajat kebebasan gitu ya. Oke. Itu cerita yang tadi. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Kuliahnya masih ada 3 kali lagi, jadi nanti yang bagian-bagian minggu depan masih ada ya.
setelah minggu depan bisa untuk ini ya, latihan boleh. Untuk lihat-lihat soal boleh juga. Oke, sekarang struktur 3 dimensi ya. Struktur 3 dimensi ini tentu saja elemennya masih sama, rangka batang dan balok kolom ya. Kita balik ke rangka batang dulu. Sebenarnya rangka batang ini hidup dalam garis ya. Jadi bukan elemen 2 dimensi, elemen 1 garis. 1 dimensi. Tapi kita uraikan menjadi 2 dimensi. Gaya-gayanya ya diuraikan, bukan perilaku batangnya sendiri. Nah, dengan prinsip yang sama, kita berarti bisa membuat juga batang ini kita taruh di ruang 3 dimensi ya. Maka kelakuannya bisa menjadi struktur 3 dimensi yang sebenarnya batangnya ya itu saja ya. Jadi yang berbeda hanya penguraian gayanya ya. Sekarang bukan diuraikan dalam bidang lagi, tapi dalam ruang. Itu saja bedanya ya. Makanya yang di sini yang perlu dibahas adalah matriks R ya. R-nya saja yang perlu dirubah. Yang matriks kekakuan elemennya sama saja ya, yang KE kecilnya sama ya. Ini sama. Tidak berubah-berubah ini ya. Sekarang rangka batang dulu ya. Yang berubah adalah sekarang K besarnya. Ini mengarah ke 3 dimensi. Bisa diputar-putar dengan arah 3 dimensi ya. Yang membedakan adalah hanya R-nya ya. Nah, ini yang menguraikannya sekarang R-nya dalam 3 dimensi. Oke, ini yang waktu 2 dimensi adalah ini. Ada cos dan sinus ya. Nah, sekarang karena cos dan sinus ini hanya enak dilihat dalam 2 dimensi, sekarang kita akan menyebutnya ini cos dua-duanya ya, supaya tidak ada apa namanya itu? Tidak ada diskriminasi ya. Nah, kita akan menyebutnya ini alfa 1, ini alfa 2 gitu kan. Berarti yang kemarin-kemarin kita sebut sebagai sin alfa, ini adalah cos alfa 2 ya. Yang kemarin cos alfa, ini adalah cos alfa 1, gitu aja ya. Karena kita akan menaikkan nomornya nanti menjadi nomor ketiga, tinggal gitu aja gampang. Oke, apa yang kita lakukan ini ya. Sekarang ini disebutnya cos D1, cos D2. Kalau kita lihat, ini vektor panjangnya D1. Bagaimana kalau panjangnya 1? Sejajar ini, semua garis-garis ini sejajar ya. Maka yang di sini besarnya C1. Yang di sini besarnya C2 ya. Jadi sebenarnya matriks rotasi yang kemarin kita tulis sebagai cos dan sinus itu ternyata adalah vektor satu-satuan ya. Vektor satu-satuan itu kan kalau satu-satuan kita tuliskan sebagai ini apa namanya? Sebagai notasi vektor tulisannya kayak gitu ya. Komponen-komponennya C kali I kali J ya. Nah, I dan J-nya seringkali kita males nulisnya ya. Atau kita tulisnya bukan dalam bentuk IJ, kita akan tulis dalam bentuk notasi vektor saja ya. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya matriks rotasi adalah vektor satu-satuan
yang vektor satu-satuannya ini searah koordinat lokal elemen. Itu aja kesimpulannya. Ya, jadi inilah kesimpulannya. R transpose E transpose kali DA. Ya, karena kalau ada vektor satu-satuan, lalu diskala dengan D, misalnya D1 di sini ya, maka dia seluruhnya akan membesar. Komponen-komponennya menjadi ini. C1, D1, C2, D2. Ya. Atau dengan kata lain, matriks operasi rotasi ini tidak lain dengan mengalihkan dia dengan vektor satu-satuan. Kesimpulannya, matriks rotasi adalah vektor satu-satuan. Ya. Nah, dari situ kalau sekarang kita lanjutkan dalam arah 3 dimensi bagaimana? Daripada membayangkan bentuknya, tidak karu-karuan diuraikan, langsung saja kita pakai analogi bisa ya. Berarti kalau 3 dimensi juga sama saja, berarti sekarang E-nya adalah E yang 3 dimensi. Ya. Nah ini kalau menguraikan ini kan rada puyeng gambarnya ya. Ini gambar 3 dimensi. Mungkin ada yang tidak mampu mencerna 3 dimensi, tapi tidak apa-apa, percaya aja. Ini 2 dimensi di extend menjadi 3 dimensi. Alfanya ditambah 1 ya. Ini alfa 1, alfa 2, sebenarnya ada alfanya pemalasan ini ya. Alfa 3 ya. Sehingga kalau elemen satu-satuan itu adalah vektor satu-satuan adalah cos alfa 1, cos alfa 2, cos alfa 3 ya, disingkatnya C1, C2, C3 seperti biasa. Maksudnya cos alfa 1, cos alfa 2, cos alfa 3. Bagaimana menemukannya? Karena ini sudah menjadi vektor satu-satuan, kita sudah ingat vektor satu-satuan adalah panjang proyeksinya dibagi panjang posisi miringnya ya. Ini rumusnya jadi ini gampang. Vektor satu-satuan ya. Ini panjang proyeksi dalam arah X dibagi L panjang dalam arah miring. Ini proyeksi di sumbu Y, proyeksi di sumbu Z ya. Kalau 2 dimensi ini tidak ada, itu aja bedanya. Sekarang di extend aja 1 ya. Itu 2 dimensi. Nah, begitu ini tidak coretnya dihapus, 3 dimensi sudah ya. Oke. Jadi semua lalu beres menjadi seperti yang kita sudah miliki. Hanya matriks R-nya sekarang ada tambahan 1 pemain ya. Ini sebenarnya kan kosin dulu ya. Sekarang menjadi C1, C2 ini. Ini tambah pemain nomor 3, C3. Beres sudah. Struktur 3 dimensi beres. Rangka batang 3 dimensi. Ya ini semua persis seperti yang saya tulis kemarin-kemarin untuk 2 dimensi. Hanya di sini sekarang ada pemain nomor 3. Ya. Dijejer saja. Oke, lalu kalau kita membuat matriks kekakuannya, sama saja juga ya. Hanya di sini ini. Ini yang KE huruf kecil ya. Kalikan C1, C2, C3. Di proses ini hasilnya ya cos kuadrat, cos 1 kuadrat, cos 1, cos 2. Seperti itu ya. Serupa saja dengan yang waktu 2 dimensi. Tapi karena banyak, kita akan ringkas nulisnya. Ternyata setelah diamati, kita bisa buat menjadi 4 seperti itu ya.
Sebenarnya aslinya itu adalah berapa? Setiap titik itu mempunyai 3 derajat kebebasan, ya. Berarti di sini ada 3, di ujung satunya ada 3, ya. 6 kali 6, ya. 6 kali 6 kalau ditulisnya lengkap, panjang kali, kita akan buat. Ternyata setelah diamati, nanti kalau kalian tidak percaya bisa dikalikan, ya, yang ini, ya. Ternyata menjadi ada polanya gitu, ya. K0, min K0, min K0, K0 gitu, ya. Di mana K0-nya itu adalah ini isinya, berulang posisinya ini, ya. C1 kuadrat, ya, kalau waktu dua dimensi cuma segini, ya. Kita tuliskan 4 kali 4 lengkap, ya. Nah, sekarang ini cuma dipartisi gitu aja, ya. Jangan khawatir, ini sebenarnya barang yang sama. Hanya kita tuliskan lebih ringkas daripada menuliskan 6 kali 6, ya. Ini 3 DOF. Di sini 3 DOF. Berarti matriksnya lengkapnya sekarang 6 kali 6. Yang lain-lainnya sama saja, ya. Setelah R-nya ketemu, ya, nanti rumus-rumus transformasi global, transformasi lokal ini sama. Cuman sekarang R-nya itu 6, 2 kali 6, ya. Nanti QA, QB-nya itu 3 biji, ya. Q totalnya 6 biji. 6 gaya dalam, ya. Dalam arah X, Y, Z. Masing-masing, ya. Jadi 6 dijadikan 2. Seperti biasa. Kalau yang kemarin-kemarin 4 dijadikan 2, ya. Selesai, ya, rangka batang. Hanya merubah R-nya saja. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada, ya, karena ini cerita sederhana dipanjang-panjangkan. Nggak ada pertanyaan harusnya. Coba. Nanti keluar di ujian gitu langsung, ya. Kenapa UTS? Karena baru UTS 2002. Ya, contohnya nanti sudah langsung digabung seperti ini. Bukan contohnya, soalnya. Soal ujian. Jadi ada rangka batang, ada balok kolom, ya. Sekaligus soalnya biar nggak lama. Elemen nomor 8. Jadi di sini soalnya tidak diminta mengerjakan lengkap ini. Lakukan perakitan materi kekakuan struktur untuk kontribusi elemen nomor 8, gitu, ya. Cuman kontribusi elemen nomor 8, yang lainnya balok kolom, ya. Ini gambarnya karena 3 dimensi saya gambar menjadi tampak atas, tampak depan, tampak samping, gitu, ya. Seperti gambar proyek. Gunanya untuk apa? Untuk cari koordinat saja, ya. Karena koordinatnya dibutuhkan untuk apa? Untuk mencari vektor satu-satuan, ya. Vektor satu-satuan, lalu EA sudah harus diketahui, ya. Di sini ada E, ya. A-nya ada digambar di bawah sini, ya.
Gimana? Kira-kira bisa kalau rangka batang 3 dimensi seperti itu? Hanya tinggal memasukkan koordinatnya, cari koordinatnya berapa ini. XA, XB, X. Salah ya. Lalu tinggal dihitung cosinus sama dengan XB kurang XA per L ya. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Sudah siap UAS? Oke, nanti kerjakan di tugas dengan asistennya dulu ya. Rangka batang sudah cukup, rangka batang 3 dimensi. Lalu nanti tinggal satu bahan lagi, kita sayang-sayang jangan dibahas sekarang, minggu depan aja. Tinggal balok kolom 3 dimensi ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sekarang ya. Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Mari. Pak. Sip. Mari. Terima kasih, Pak.